Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam masih salam Idul Fitri. Awal raya ini masih kental. Terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Faidah faradhat kafar sholat." Apabila engkau telah selesai melakukan satu pansong, maka mulailah lagi dengan sesuatu yang lain. Sudah selesai, mulai lagi. Sudah selesai, mulai lagi. Banyak negara hamba, awal raja yang kuat. Nah, pada kita Ramadan pun gitu-gitu aja, kayaknya sampainya kok 1 bulan habis. Itu bingung membedakan antara pernah dengan malas, kadang-kadang apalah rasanya itu. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita mulai lagi kajian kita sudah istiqomah di dalam mengaji dan istiqomah di dalam mengamalkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Ibnu qulubi wa dawaiha wa abdillah wa syubaiha wa nuril absar wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Wal-wari, qawluhi, bidini, wa dunya, wal-akhirati, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Marwanah ila anqal wa sabru ala arba'ati aqsam. Jadi kita sekarang di dalam pembahasan sabar. Sabar itu ada 4 pembagian. Kita sudah masuk di pembahasan ini, kita ulang sedikit. Sabar itu ada 4 pembagian, ada 4 macam sabar. Tak cuma 1 sabar itu. Sabar itu bukan kalau dipukul orang tak balas, bukan hanya itu. Atau jatuh, kemudian luka, sabar, bukan hanya itu. Jadi 4 itu apa saja? Pertama, awalnya as-sabru wal-qana'ah. Yang pertama sekali justru as-sabru al-ta'ah, sabar di dalam taat. Orang nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Sabar tak kau sholat terus
Setiap waktu sholat, setiap waktu sholat, setiap waktu sholat. Sedang enaknya kerja suruh sholat, sedang mau istirahat suruh sholat, sedang enaknya tidur suruh sholat, terus sampai mati. Sabar kan? Butuh kesabaran. Ini namanya sabar di dalam ketaatan. Wa yasulu batinan bil ikhlas wa huduril qalbi fiha. Wa tadran bi nuzumiha wa dawami 'alaiha wa dukhulu fiha min asyatin wal isyani biha ala wajhil masyru'. Jadi orang yang sabar di dalam taat itu akan dikatakan sukses. Sabarnya itu betul-betul sabar di dalam taat. Pertama, batinnya ikhlas. Batinnya ikhlas harus. Ada orang sholat, dia sudah Allah Akbar. Sudah sholat satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat salah. Sudah sholat, tapi apakah dia sudah sabar? Tunggu dulu. Orang itu sabarnya sempurna kalau di dalam batinnya itu ikhlas. Dalam arti tanggung dulu ya. Ada orang yang terawih atau sholat juga subuh atau isya, tapi hatinya ini ngeluh gitu. Aduh, rasanya gimana? Atau terpaksa. Itu bukan orang yang sabar. Sabar tuh betul-betul sabar ikhlas di hatinya, dia sejuk ikhlas. Kemudian waktu qalbi fiha juga hadir. Sholat itu hatinya hadir, bukan lamun awal sampai akhir. Kita nih kalau nonton film lah umpamanya nih, itu khusyuk tuh. Lewat sedikit apa dibilang apa tadi gitu kan. Betul-betul khusyuk nih. Kalau kita khusyuk, ada pas apa pemain atau artis sedang bercakap tak terdengar apa tadi. Nah gitu. Khusyuk betul hadir. Ada bising-bising itu, pusing nih apa nih kita dengar. Tapi kalau sholat seluruh aja mau paham dulu tak paham dulu kan kaidah. Yang penting Allah Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalaunya mana? Kita kadang lebih khusyuk nonton sinetron daripada sholat. Coba nonton sinetron. Episode 1, 2, 3 paham semuanya, hatinya hati. Aku tak paham sampai pas habis sampai besok. Aduh, jadi kenapa tak dituliskan iklan pula apa bagian. Kalau kita sholat bisa hadirnya seperti itu, bagus. Nah, jadi kenapa kita tidak hadir? Karena kita tak paham. Nah ini yang jadi masalah, makanya harus belajar. Kemudian wazahiran biluzum ya wadawami 'alaiha. Sedangkan secara zahir orang itu harus rutin terus sholat. Pas sholat juga hatinya senang, ikhlas, luzum, rutin, dawam terus ya. Wadawulu biha min asyatin. Kemudian ketika melakukannya, mulai melakukan itu dia dengan semangat, kan. Lemas rasanya, macam ngeluh gitu betul. Nah itu apa namanya? Sabar sabar. Orang seperti dia tegas orangnya, orang sabar. Kemudian sekarang contoh inilah. Ada orang terkena musibah apa segala macam. Dia memang tak tahu, dia memang tak apa, tapi dia ngeluh, nah gitu. Jadi kan namanya kurang sabar. Walaupun dia dipukul orang dia tak balas, tapi dia ngeluh aja. Aduh gitu. Itu kurang sabar. Tidak sempurna sabarnya. Kemudian dia mendatanginya dengan secara syariat. Secara hukum-hukum syarat dan rukun yang semestinya. Sholat tapi lajunya minta ampun. Yang penting sholat. Sabar, nggak sabar. Tidak
sabar. Karena dia mendatangi orang tua kalau sabar dia sesuai dengan aturan. Nah, ini tidak. Iya betul, sabar. Tetapi dia tidak cepat lagi. Kita aturan secara fikih secara syariat. Itu orang belum sabar. Walaupun sudah sholat, apalagi tak sholat sama sekali, tidak sholat tak sabar itu. Wa yu'adzu ala hadha sabru dzikru ma wa'adallahu ala kulli ta'ati minas nawawi ajila wa ajila. Yang bisa membangkitkan kesabaran itu yaitu menyebutkan apa-apa yang Allah janjikan ketika melakukan ketaatan, pahala baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dimudahkan urusannya, di akhirat surga yang menanti. Jadi semangat bagi bisa sabar sholat sementara tidak lama umur kita sampai panjang sekali sebentar dengan umat Nabi Muhammad berapa tahun. Coba seperti umat Nabi 1000 tahun hidup 1000 tahun, kita nanti kenapa kalau hidup 1000 tahun umur kita lah. Nanti kenapa kalau kita cari duit 100 juta kita dapat berapa tahun, berapa lori kita dapat, apa dapat lori duit juga 1000 tahun nanti. وَمَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ الْقُرْبِ وَهُنَاكَ يَجِدُ بِالتَّأَدِّي مِنَ الْحَلَوَاتِ وَاللَّذَّةِ وَالْأُنْسِ مَا لَا يُصَبُّ. Barang siapa yang bisa rutin, yang bisa tetap di dalam kesabaran seperti ini, maka dia akan sampai kepada maqam qurb, yaitu sampai kepada kedekatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah kayak gitu ada awal dan di sana dia akan mendapati bahwa sesungguhnya di dalam taat itu ada rasa manis, ada rasa lazat, ada rasa nyaman. Jadi sholat itu bukan sesuatu yang membosankan. Sholat kok enak, ini yang kita perlu cari nih. Sholat kok enak, ini yang perlu kita cari. Bisa enak, harus orang itu ketika dia sabar. Kalau kita masih sholat merasa pahit, berarti masih perlu banyak yang kita butuhkan. Para aulia, apalagi para ambiya, kenapa sholatnya lama-lama tahan? Awet, karena sedap, lazat, nikmat. Kalau kita pahit, makanya cepat-cepat aja selesai kalau sholat. Karena hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk mendapatkan kelazatan qurb, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa nyaman, rasa manis, rasa sedap ketika beribadah. Baca Quran bisa lama. Kenapa? Di situ ada nikmatnya, di situ ada sedapnya, ada manisnya. Kenapa orang kalau zaman dulu baca novel banyak, tak berhenti sedap. Tapi begitu baca Al-Quran satu halaman aja dan saudara lagi pahit. Baca Quran rasanya tuh masih pahit. Ini macam mana kita? Coba kasih buku cerita kan? Tidak. Lama dibaca 1, 2, 3. Apakah buku cerita itu lebih hebat daripada Al-Quran? Apakah buku cerita itu lebih penting daripada Al-Quran? Apakah ketika kita membaca buku cerita itu kita mendapatkan kemanfaatan yang lebih daripada Al-Quran? Ya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi itu yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita cari. Kita jangan hanya sekedar Islamnya orang awam. Kenapa sholat wajib? Nah, jadi sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Kenapa? Wajib. Pahit tak pahit lakukan. Nah, itu masih awam. Nah, tetapi ketika Rasulullah, para anbiya, para siddiqin, kata Rasul, Nabi ya Bilal, kata Rasul, ya Bilal, ikutlah aku dengan sholat itu ya Bilal. Rasulullah ini ketika negara hiburan sholat, oh bapak,
Itu kalau cari hiburan main lacak, cari hiburan. Kalau sudah cari hiburan sholat, Masya Allah. Kalau kita sholat, habis sholat harus cari hiburan. Gitu. Nah itu repot sholat kita. Kualitas sholat kita seperti itu. Dan ini harus kita perbaiki. Maksudnya dalam arti jangan merasa cukup di situ. Jadi ibadah kita ini masih banyak yang perlu untuk diperbaiki. Wajib bagi liman hasrul hadal ahmad Allah yazkuna ilaihi Allah. Dan walaupun semala Yusuf orang yang bisa sampai kepada makom kurung dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi ibadah yang terasa nikmat lazat nyaman, itu dia akan mendapatkan rasa tersebut mana Yusuf sampai tidak bisa disipatin saking indahnya saking lazatnya. Indahnya lagi berarti Allah warzuqna Allah. Wa yambaghi man sallallahu hadal amr alla yaskuna ilaihi Allah. Dan bagi orang yang sudah mendapatkan hal tersebut, maka dia adalah tidak merasa antang kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nyaman pokoknya sama Allah, tidak sama yang lain. Kemudian yang kedua masa diha as-sabru 'alal ma'asi. Sabar yang kedua yaitu sabar meninggalkan maksiat. Wa yasulu dhahran biha wal bu'd an madhabiha. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan itu didapat secara zahir meninggalkan kemaksiatan. Tidak umpamanya mabuk, sabar kepingin karena maksiat apa berzina alhamdulillah kepingin itu ditahan sabar. Hati ini kadang-kadang nahan gitu. Karena kemaksiatan itu memang enak. Untuk orang-orang itu apa nasihatku sejak. Jadi menahannya ini butuh kesabaran, tahan sabar. Jadi secara lahir dia harus menjauhi kemaksiatan tersebut. Walaupun an mazaniha dan menjauhi dari tempat-tempat yang di situ akan disangka akan terjadi kemaksiatan, dimungkinkan akan terjadi kemaksiatan. Orang umpamanya dia nak menjauhi perjudian, ya, senang main pasang pas menang, pas pasang lagi menang lagi. Dia tidak boleh kalau engkau memang nak sabar, engkau harus tinggalkan tempat-tempat yang bisa mengantarkan kamu ke sana. Jangan kau bilang, taklah aku cuma nengok saja. Aku cuma nengok aja, aku tak ikut main, tengok aja. Itu tak bisa gitu. Itu harus jauhi juga walaupun kau tak ikut main. Wabadinan minta kita hadusin nafsi biha falmaili ilaiha. Tapi sedangkan secara batin dia harus tidak lagi membahas di dalam hatinya dan cenderung kepadanya. Tidak tahu dia kan tak usah. Dia masih kalau main enak juga ya sebetulnya ya sedang kalau ini juga. Memang kita melakukan sudah menjauhi, tapi di hati ini masih kecenderungannya itu masih dipiara di dalam hati. Enggak, logiknya dijauhi, hatinya juga harus menjauhi. Di anak awal itu di khatiratu. Karena awal daripada dosa itu adalah lintasan hati, kepingin dulu. Aku nak ini. Aku nak ini. Belum dilakukan, masih nak melakukan kemaksiatan. Itu awal tuh. Nanti akan dilanjutkan, dipraktekkan. Perbuatan ini dia akan melakukan perbuatan dosa berulang. Wa amma tadakkuri dzunubi salimati fa in kana yasulu bihi
khaufun aw nadamun bahwa hasani. Adapun ingat terhadap dosa-dosa yang telah lalu, jika itu bisa menghasilkan rasa takut atau menyesal di dalam hati, itu bagus. Mengingat dosa-dosa yang telah lalu, bukan menginginkan dosa yang belum dilakukan. Tengok orang ini, main apa judi atau apa semua, diingat-ingat terus kepingin, itu tidak boleh. Tapi kalau mengingat dosa yang telah lalu, pernah degil, pernah mampu, pernah apa, ingatnya. Dan ingatnya tersebut bisa menjadikan dia ada rasa takut kepada Allah, bisa menjadikan dia menyesal, itu bagus. Bukan nak ulang lagi macam dulu lah. Nah, itulah bagus. Wa illa batarku ahsan. Maka kalau umpamanya mengingat-ingat dosa yang telah lalu, kalau itu tidak menjadikan kita ini punya rasa takut untuk atas dosa-dosa tersebut, atau tidak ada rasa menyesal, maka lebih bagus tak usah diingat-ingat. Dulu waktu muda juga ingat zaman dulu, ingat. Tetapi ingatnya itu tidak menjadikan dia menyesal. Cuma mikirin enaknya dulu, sedap, nikmatnya gini. Seolah-olah kan pengen mengulangi lagi. Bukannya dia ingat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, takut, ada rasa takutnya. Itu betul. Kalau tidak gitu, tak susah diingat. Wa yam'atu ala hadha sabri tadabbu ma tawa'adallahu bihi ala al-ma'asi min al-iqabi ajilan wa ajilah. Sedangkan sesuatu yang bisa membangkitkan kesabaran terhadap meninggalkan kemaksiatan ini, yaitu mengingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaksiatan, yaitu siksa-siksa Allah. Siksa-siksa Allah baik yang ajilan atau ajilan, yaitu baik yang di dunia, orang yang zalim di dunia melakukan kemaksiatan di dunia ini sudah kena juga tuh. Nanti ajilan di akhirat dia akan kena lagi. Nah, ingat ancaman-ancaman itu, sehingga takut atau bisa sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat dosa, ingat ancaman, ingat siksa di akhirat atau di dunia ini dia tetap tidak akan bahagia. Wa man fadha ala sabri ala hadzal wajh akramahu Allah bi wujudil anabati min al-ma'asi kulliha hatta yasiru dukhulan nari ahwanu alaihi min irtikabi adna. Siapa yang bisa betul-betul istiqomah, betul sabar di dalam menahan diri melakukan kemaksiatan, dia bisa sabar betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, ya, dengan memberinya adanya kebencian, tak suka dia terhadap kemaksiatan, tak suka betul pokoknya dia kemaksiatan, sehingga dia sabar, sehingga sampai saking bencinya dia dengan kemaksiatan, baginya masuk ke dalam api itu lebih ringan daripada melakukan kemaksiatan. Saking benci, tanah aku masuk tanah, tanda pokoknya tanda bagus, masuk ke dalam api aja, itu lebih ringan daripada harus masuk ke dalam kemaksiatan. Itu betul sabar luar biasa. Wasali suha sabar yang ketiga, as-sabr 'ala al-makari wa yanauhan, yaitu sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Ini ada dua macam. Al-awwalu ma yahsulu min Allahi bila wasitatin kal amrad wal afat wa dhabil amwal wa matil aizzah min al-aqari wal ashab. Jadi yang ketiga, sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Yang pertama yaitu apa-apa yang terjadi, ya, itu
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya. Bila wasitatil, tanpa ada perantara yang lain. Maksudnya seperti contoh apa? Amrod, sakit. Orang sakit itu memang dari Allah, Allah kasih sakit. Bisa sabar apa tidak? Sakit itu hal yang tidak disukai oleh kita. Ketika itu datang, sabar apa tidak? Sabar apa tidak? Wal afat, wadhabil awal, terus bencana-bencana ya, terjadi ke kita, tabrakan, tidak semua, tidak apalah, pokoknya hal-hal yang sangat tidak disukai ya. Wadhabil awal, kemudian hilangnya harta, malam-malam rumahnya dirampok orang, habis emasnya, duitnya, mobilnya dibawa orang. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bahwa tidak bisa dibenarkan merasa kemudian meninggalnya orang-orang yang sangat dicintai, orang-orang sangat dekat, ya. Minal aqarib wal ashab, apakah itu karib kerabat ataupun kawan-kawan. Oh, ibunya meninggal, atau bapaknya atau istrinya atau suaminya meninggal, butuh kesabaran. Itu dari Allah semua. Macam mana? Sekarang macam mana sih caranya sabarnya terhadap tersebut? Ini yang paling banyak kita hadapi di dalam keseharian kita. Nah, ini paling banyak nih. Karena musibah lah, sakit lah, keluarga meninggal, ini yang paling sekali banyak kita hadapi. Tapi sebetulnya yang lebih banyak itu tadi ya sabar di dalam ketaatan, di dalam sabar di dalam mendengarkan kemaksiatan, itu juga sangat. Cuman yang terasa yang sabar-sabar yang biasa kita sebut dengan kesabaran, itu biasanya yang sabar yang ini. Sabar yang ini, ketika orang kena sakit macam mana, hartanya hilang macam mana, keluarganya meninggal macam mana sikap yang betul. Wa yasulu batinan bitarkil jaza wa at-tabarrum wa tadajjar. Yang pertama, ketika seseorang terkena hal-hal yang tidak disukai seperti musibah, sakit, harta hilang, keluarga meninggal, pertama di dalam hatinya itu harus tidak ada rasa tentunya berontak gitu, pokoknya gitu ya. Jadi tidak menerima gitu, rasa terima pokoknya gimana gitu. Nah, orang keluarga meninggal, kena musibah, kena sakit, macam hati itu tak tenang, ada protes, komplain terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi hati ini kenapa harus gimana? Harus ikhlas, ridho. Ini Allah yang kasih. Ada yang meninggal, memang Allah yang kasih. Bukan berarti tak boleh nangis, nak nangis silakan, sedih silakan, meneteskan air mata silakan. Tetapi dalam hati ini jangan sampai macam ada berontak. Gak boleh. Atau dari hartanya hilang, macam itu kayak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh. Ikhlas. Memang ini sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Maksudnya ketika rasa berontak itu timbul, ya berarti dia tak sabar. Duitnya hilang, dia pun tak dapat pahala. Karena sabar itu berpahala. Kalau tak sabar tidak ada pahala. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Wa dzakiran bitarki syaqqa ilal khalq. Itu secara batin gitu. Hatinya harus tenang, bisa terima, ridho secara batin. Secara zahir macam mana? Wa dzakiran bitarki syaqqa ilal khalqi. Dan secara zahir dia tidak bersakwa dia, misalnya dia tidak mengeluh ke orang-orang, ke makhluk. Datang ke sana, ini macam
aku gini, kemana aku susah aku ini kan muter orang sekampung tahu kalau itu terkena musibah. Santai, mana sih manusia pilihan ini? Ada manusia tenang, tak ada yang ngeluh. Pergi ke rumah A cerita ngeluh, pergi ke rumah B ngeluh, ke rumah C ngeluh. Itu namanya orang tak sabar. Secara zahir dia juga harus tenang. Secara batin harus tenang. Kenapa? Karena ini semuanya Allah sudah yang menghendaki. Kita mau apa? Kita mau protes sama Allah. Kita tidak sabar. Kita tidak protes. Kamu bisa balik lagi? Kita bisa. Yang meninggal juga tidak bisa hidup lagi. Mau ditakdirin kamu mau berontak kayak apa nggak bisa. Yang kita butuhkan adalah sabar. Nah, itu baru bagus. Baru dapat pahala itu malah bersabirin. Jadi kadang-kadang kita ini mengacanya yang repot nih kepada orang awam. Kita tengok orang ketika kena musibah dia begini, hilang orangnya begini, kena kematian begini, kena sakit begini. Kita yang kita jadikan contoh orang awam, jadi kita sakit itu salah. Tapi kita tengok nasihatnya para ulia, para orang seperti ini. Nggak boleh begitu. Orang kena musibah itu semua cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit dari Allah Taala. Usahakan hatimu ridho dan ikhlas dan zahirmu tidak mengeluh kemana-mana. Nah, itu baru orang yang betul-betul sabar. Ya nggak semua orang bisa ya memang. Karena ini kan derajat. Kita ini yang kita pelajari ini bukan ilmunya orang awam. Naik kelas. Orang sekolah aja ada kelasnya TK, SD, SMP, SMA. Ini tak agama mulai dulu sampai sekarang TK terus naik. SD terus sampai mati. Oh, padahal umurnya tidak banyak. Sekolah aja untuk SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Wah, magister, doktor, profesor sekali. Itu ilmu dunia saja pakai kelas. Ilmu akhirat juga begitu, lebih dari ilmu akhirat. Maka sabar kita itu harus kita naikkan. Jangan tetap seperti dulu sabarnya orang yang awam. Ya. Wadar kita kisah wajib berbagi, wadar yunakiduhu wasbil illati litabibi wa fayadan wa yadan ilaini indal musibati. Namam yunakidu latul hudud wa syafil juyub wa niyahati wa ramadhan wala yunakidu wasbul illah litabib. Ini tengok ketika ada orang sakit, terus katanya harus sabar. Terus bagaimana kalau dia ke dokter? Boleh. Ini syariat, ini ikhtiar. Dan ketika di dokter tentu ditanya apa keluhannya, ini tidak ada susah, ini sakit dokter, ada dokter, ini sakit, ini gini. Ini gimana? Menyebutkan saja, bukan mengeluh. Beda dengan orang yang mengeluh. Aku sakit, tolong ini gimana? Nah, tapi kalau dengan dokter, mana yang sakit? Sini dokter, sini sakit kalau pagi begini, kalau malam begini. Itu tidak apa-apa. Itu namanya bukan mengeluh, bukan. Tapi untuk menjalankan syariat ikhtiar, datang ke dokter. Datang ke dokter disebutkan dokter gimana. Bukan kita berarti kalau ke dokter itu ketika terima kita sakit, tidak sakit kita terima. Cuma kan ada namanya syariat ikhtiar. Ya sudah, kita disuruh kita ikhtiar. Dokter tanya apa sakit ini dokter, sudah kita sebutkan. Bukan kita pergi ke dokter kita seperti kita mengeluh ke tetangga. Tidak. Kita mengeluh ke tetangga sama juga. Ibu tak paling obat, kan? Kita apa mengeluh ke dia. Tapi kalau nak mengeluh itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini musibah. Kemudian menangis ketika terkena musibah itu tidak bertentangan dengan kesabaran, makna kesabaran. Itu tidak bertentangan dengan makna kesabaran. Ketika orang menangis kena musibah, jangan kamu itu gak sabar. Tidak. Jadi pokoknya ada orang kena musibah, aku bertahan untuk tidak menangis. Tidak bisa begitu.
Dan menangis itu bukan menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Enggak. Sabar dan sabar itu di dalam hati. Menangis ini hanya sekedar apa yang kita bilang ini kejiwaan saja. Kejiwaan otomatis orang merasa sedih menangis, tapi hati tetap beritahu ikhlas. Tapi sedih kan boleh, itu kan jiwa saja. Rasulullah SAW ketika putra beliau Sayyidina Ibrahim meninggal menangis. Para sahabatnya, ya Rasulullah, engkau menangis? Iya menangis Rasulullah. Tapi menangisnya Rasul itu bukan berarti menentang, tidak terima kepada takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis nggak apa-apa. Jangan air mata dijadikan standar kesabaran. Ini ada keluarga yang meninggal, mamanya, istrinya, suaminya nangis biasa, tidak ada masalah. Jadi itu tidak bertentangan dengan makna sabar dan tidak bertentangan dengan makna ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am yunakidu lakul khudud wa sabtul junub wa niyah wa nudalik. Ya, tapi kalau lakul khudud memukul pipi, mukul sapunya koyak pun, wah, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan makna kesabaran. Wa niyah meke-meke, itu bertentangan dengan makna kesabaran. Mungkin dia akan musibah. Wah, makanya itu yang tidak boleh. Ya, ketika seseorang terkena musibah punya keluarga terdekatnya, orang dekatnya meninggal dunia, ya, jangan sampai histeris. Itu nggak boleh haram. Haramnya di situ. Ya, mungkin sampai pukulnya pintu, itu tidak boleh. Tapi kalau dia duduk diam, dia diberi nangis, air mata nangis, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi jangan apa dikatakan satu hadis atau satu keterangan bahwa mayat itu disiksa disebabkan dibukai ahli, disebabkan karena nangis keluarganya. Itu bukan nangis yang nangis ini, yang over, lebay, mungkin, wah, itu yang tidak boleh, haram, ya. Seperti itu hukumnya haram. Nah, kadang-kadang air matanya memang tak bisa ditahan. Namanya rasa sedih, rasa apa, itu tak dia keluar, ya tak apa-apa. Tapi hati ikhlas, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah keputusan Allah. Aku tidak menentang keputusan ya Allah, cuma aku hanya sedih saja karena sayangnya terhadap orang ini, orang dekatnya tersebut. Tidak apa-apa. Wa yu'afa yafazuna hadha sabar bi anna jaza'a mu'limun bi nafsihi wa huwa ma'adzalika mufawwidun bis-sawab. Dan sesuatu dan hal-hal yang bisa membangkitkan kesabaran ini terhadap penanggung musibah dan lain-lain itu tadi, yaitu al-ilmu bi anna jaza mu'limun bi nafsihi wa huwa ma'adzalika mufawwidun bis-sawab wa wujibun lil-iqab. Gimana caranya supaya kita ini bisa sabar kalau umpamanya kena musibah seperti itu? Ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa gak terima, rasa yang berontak, itu mu'limun bi nafsi, justru itu menyakiti dirinya sendiri. Kalau orang keterlaluan di dalam berontak itu tadi, nggak terima dari itu, mu'limun, justru menyakitkan diri dia sendiri, nyapain diri sendiri. Wala binafsi bahwa mazhar mufawwidul sabab, sudahlah capek sakit badan, mufawwidul sabab menyebabkan pahalanya hilang. Orang kena musibah tidak dapat pahala kalau sabar. Duitnya hilang, ya, ditipu orang,
atau kematian itu berpahala kalau sabar. Kalau dia tak sabar, dia tak dapat pahala, duitnya pun tak balik. Apa yang hilang tidak akan kembali. Wa mujibun lil iqab, tidak hanya tidak berpahala, justru mendatangkan siksa. Jangan dikira orang kena musibah nggak terima, macam berontak sama Allah, itu dia akan dua kali rugi. Sudahlah dia kena musibah di dunia, dia tidak sabar, macam dia berontak, dia akan disiksa lagi. Dua kali ruginya, nggak ada gunanya. Jadi orang yang tidak terima produk-produk seperti itu tidak ada gunanya sama sekali, mencapai-capai diri, menghilangkan pahala, dan menyebabkan dia akan mendapat siksa oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir. Dia ada tujuannya. Makanya wajib sabar, dapat pahala, ya, dapat pahala. Terus Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan, menjauhkannya dari siksa. Wa anna syakwa ila man yasatu ayat wa anafsu wa la yaksibu an al-qarra min al-hamaqah. Sedangkan engkau mengadu terhadap orang yang pokoknya dia mengeluh ngadu ke orang. Sedangkan kau ngadu kepada orang tersebut mengeluh terhadap orang yang tidak bisa menyelesaikan ke masalahmu itu suatu kebodohan. Ngapain kau ke sana ngomong itu? Orang itu pun tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, tak dapat pahala, ya orang itu pun tidak bisa menyelesaikan. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, semoga berkah. Ya Allah subhanahu, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.